Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Panggilan hari semangkin artinya bisa bersilaturahim boleh kangkui. Pertama, diniatkan kangkui yang ibadah dekat Gusti Allah, juga sekadar epon untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebagai sami-sami umat Islam, sami-sami umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekadima alhamdulillah kumpulan majelis taklim Dalailul Khairat lin Nisa itu sangat mengagumkan karena ada zikir-zikir yang sangat dianjurkan, bahkan perlu dijadikan sebagai sebuah kegiatan rutin dalam rangka untuk taqarrub ilallah, bersama dengan Allah, zikir mengagungkan asma-asma Allah, asmaul husna, dan juga di dalam membuktikan secara kuat, secara mantap kecintaan terhadap junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu merupakan top figur yang sangat utama yang telah menyampaikan dakwatul Islamiyah, dakwah Islam, menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan aturan-aturan syariat Islam, menyampaikan tentang akhlak yang tentunya harus benar-benar dilaksanakan oleh seluruh umat beliau agar mencapai keberkahan hidup, keberkatan odi, juga kemaslahatan, kemanfaatan dalam hidup, juga keselamatan di dalam kemudian di dunia wal akhirat, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dengan manusia, tujuan epon kangku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aktivitas apapun harus diniatkan untuk ibadah dengan pondasi kalaban dasar keimanan yang sempurna kepada Allah, karena keimanan yang sempurna itu merupakan hal yang sangat mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam untuk bisa melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah sangat tegas bahwa kamu lejakna setiap hamba-hamba Allah kan itu Allah mulatin dalam penilaian Allah, yaitu dari keimanan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita di dalam hidup itu mengutamakan Allah dalam segala penyamanan, dalam segala kebutuhan hidup kita, artinya Allah yang mengatur segala aktivitas, maksudnya segala perjalanan kehidupan setiap makhluk-makhluknya, termasuk kita manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukti Allah memuliakan manusia, Allah mengangkat para nabi dan rasul,
termasuk Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk untuk ngangkes segala keterpurukan kehidupan sosial dari kehidupan yang sangat jahiliyah, yang sangat penuh dengan keterbelakangan, kebodohan, kegelapan, menuju kehidupan yang penuh dengan cahaya iman, Islam dan ihsan, dengan tetap selalu mengharapkan ridha, bimbingan hidayah dari Allah menuju keselamatan, keberkahan hidup di dunia sampai ke akhirat. Maka itu harapan-harapan kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam hidup kita harus kita mentauhidkan Allah. Jadi dalam sudut pandang ajaran kita bahwa mentauhidkan Allah kita yakin sepenuhnya bahwa la ilaha illallah, subung pangeran yang wajib sempe illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memiliki keimanan yang sempurna, maka jangan mentergantungkan harapan-harapan keselekuan, maksudnya kemelaratan rezeki misalnya kepada manusia, tetapi harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas manusia itu adalah beribadah, bertawakal dan berikhtiar. Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim, Maha Belas, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita istiqomah dengan dasar keimanan dan yang sempurna, ketakwaan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hidup kita tidak akan menemukan hal-hal yang membuat kita merasa seperti rekong dan sejenisnya seperti itu. Jadi dalam keadaan apapun kita harus selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ittaqullaha haitsu ma kunta. Takut ada ke Allah haitsu ma kunta, dimanapun saja berada. Jadi kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, maka kita dengan modal dasar iman kita merasa pasti selalu iolati diawasi sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semakin semangat untuk melaksanakan segala perintah Allah dan semangat untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Artinya jangan sampai kita menuhankan siapapun dan apapun saja kecuali Allah. Jangan sampai menuhankan manusia, jangan sampai menuhankan harta benda. Karena itu bisa termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi subung pangeran yang wajib dan berhak disembah illallah kecuali Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa kita itu ciptaan Allah, nyembah dekat Allah, sujud dekat Allah, menyerahkan dan masrahkan hidup dan mati kita kepada Allah, maka kita itu jakung tanggung. Artinya kita harus totalitas sepenuhnya kita dengan keimanan yang sempurna kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjalankan ajaran syariat Islam itu Allah Maha tahu bahwa itu semua adalah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi beribadahlah sesuai dengan aturan-aturan syariat, bukan beribadah sesuai dengan perasaan kita, tapi sesuai dengan syariat yang berlaku dalam ajaran agama Islam yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang sudah sangat jelas, sangat tegas di dalam ajaran Islam ini. Kita itu di dalam hukum Islam. Artinya kita terikat untuk teratur di dalam menjalani kehidupan kita, baik dalam hal hablum minallah, hubungan dekat Allah dalam kegiatan ibadah wajib, ibadah sunnah, hablum minanas juga hubungan
hubungan kepada manusia dalam hal muamalah kehidupan kepada manusia itu juga diatur oleh dalam Islam. Artinya kita tidak bisa membuat peraturan sendiri, tapi Islam itu Kak Dito pun sudah memberikan peraturan yang sangat jelas, yang sangat sempurna. Jadi Islam itu merupakan sudah mengalami kesempurnaan ajaran agamanya sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Rasulullah Kak Dito wafat, Allah sudah meridhoi bahwa Islam adalah agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama si ridhoin sama Allah Kak Dito kun agama Islam. Jadi marilah kita kembangkan dan jaga, lindungi ajaran Islam Kak Dito dari segala kerusakan-kerusakan, dari segala kotoran-kotoran yang bisa merusak dan mengotori kemurnian keimanan atau keyakinan kita untuk dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu Kak Dito. Jadi Kak Dito sekelumit penjelasan dari Abdina tentang salah satu bagian dalam ajaran Islam di dalam hal akidah. Karena akidah Kak Dito merupakan sesuatu yang sangat paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, merupakan dasar dari kegiatan di dasar yang paling utama ketika kita melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Islam, baik dalam hal syariat, dalam hal akhlak. Akhlak juga harus selalu diperhatikan. Jadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada para nabi, akhlak kepada para ulama, kepada para waliullah, kepada siapapun saja, kepada kedua orang tua dan siapapun saja. Apalagi kita tahu bahwa sebagian umat Islam itu adalah saudara kita, karena ini termasuk bagian dari salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam barzakh, siapa saudaramu? Maka harus dijawab adalah umat Islam. Timun sadar jawab apapun betul sedang malaikat Munkar dan Nakir. Nah, jadi sekarang itu penjelasan dari Putuan Kaulah, mudah-mudahan Kak Dito merupakan, walaupun sekecil, merupakan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga bagi kita menuju tercapainya ridha Allah, dan juga untuk semakin memperdalam pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan kita tentang Islam. Dan juga mudah-mudahan Kak Dito juga merupakan dakwah yang disampaikan merupakan bagian dari tambahan ilmu pengetahuan keislaman yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Matur sekelangkong atas Dr. Epon. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita boleh bisa menyampaikan tausiah dan bersilaturahim kembali. Menabi ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam panggilan para ajaran saja, dan boleh menyampaikan mohon maaf. Kurang lebihnya juga suara standar kita sepon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.